Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih berada di tengah bulan Rajab, salah satu dari bulan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah salah satu dari 4 bulan yang memiliki kehormatan di sisi Allah. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan di dalam kitabullah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Darinya ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka jangan kalian menzolimi diri-diri kalian pada 4 bulan tersebut. 4 bulan yang dimaksud dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, arba'atun hurum, 4 bulan haram, salasatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram, wa Rajabun Mudhar, ma baina Sya'ban ma baina Jumada wa Sya'ban. Dan bulan yang keempat adalah bulan Rajab yang terletak di bulan antara bulan Jumada Tsani, Jumadil Akhir, dan bulan Sya'ban. Itulah bulan Rajab. Maka bulan ini dikatakan sebagai bulan haram sebab dia memiliki hurmah, memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyebutkan bahwa amal soleh yang dilakukan di bulan haram seperti bulan sekarang ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dosa, pelanggaran, kemaksiatan yang dilakukan pada bulan hari ini juga akan dilipat gandakan oleh Allah. Makanya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian
pada 4 bulan tersebut. Padahal kan kita tahu bahwa berbuat zolim itu haram, walaupun bukan di bulan haram. Tapi dikhususkannya jangan berbuat zolim di 4 bulan haram ini, menunjukkan ada nilai yang lebih memang. Bahwa siapa yang berani melanggar kesucian bulan haram dengan melakukan perbuatan maksiat dan pelanggaran, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, di bulan Rajab seperti ini hendaknya kita meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita lebih kuat untuk menjauhi segala godaan syahwat dan syubhat. Semua itu bisa kita hadapi tentunya dengan ilmu dan kesabaran. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak seperti biasanya kita membawakan pembahasan terkait dengan tadabbur Al-Quran atau pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada malam hari ini secara khusus kami ingin menyampaikan sebuah pembahasan terkait dengan sirah, yakni peristiwa bersejarah perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sekitar 14 atau 15 abad yang lalu terjadilah peristiwa yang besar, peristiwa yang sangat menakjubkan, atau boleh dikatakan peristiwa yang spektakuler, yang menarik perhatian dan mencolok mata-mata manusia ketika itu, di mana diperjalan malamkan seorang hamba pilihan, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit. Inilah yang kita kenal bersama dengan peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj. Al-Isra secara bahasa artinya perjalanan di malam hari. Sementara Mi'raj maknanya adalah alat yang digunakan untuk naik. Itu maknanya secara bahasa. Nah, Isra dan Mi'raj ini diartikan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalan malamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat Jibril menggunakan sebuah kendaraan yang disebut dengan Buraq. Perjalanan yang sangat jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Makkah ke Palestina, menggunakan kendaraan yang satu ini, kendaraan Buraq. Itulah Isra. Sementara Mi'raj, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa kemudian naik ke atas langit menggunakan tangga yang khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam, naik ke langit yang pertama, naik lagi ke langit yang kedua, naik lagi ke langit yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sehingga sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, peristiwa ini tentunya peristiwa yang bersejarah, peristiwa yang tadi kita katakan sebagai peristiwa yang spektakuler. Sebab kenapa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di waktu itu, di waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dalamnya, perjalanan dari Makkah menuju Palestina harus ditempuh dengan perjalanan selama 1 bulan. Karena kendaraan yang paling cepat pada waktu itu onta, belum ada jet pada waktu itu. 1 bulan, sehingga kalau PP pulang pergi harus 2 bulan. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit, tidak butuh 1 malam, tapi cuman sebahagian malam saja.
Nah, inilah yang sangat menakjubkannya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah ini, menceritakan peristiwa ini kepada masyarakat kaum Quraisy tatkala itu, maka banyak dari mereka mentertawakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata mereka? Nah, ini Muhammad ini tambah jadi kegilaannya. Nah, ini Muhammad ini tambah mengarang cerita. Nampak kedustaannya sudah. Nah, sehingga hal tersebut dijadikan senjata oleh musuh-musuh Islam tatkala itu dari kalangan kafir Quraisy untuk mencela dan mencerca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Dan mereka sedikit banyaknya berhasil. Ada sebahagian sahabat karena peristiwa ini murtad dari Islam. Nauzubillahi min dzalik. Karena memang sangat sulit ketika itu diterima oleh nalar mereka. Nah, ini perjalanan dari sana itu butuh 1 bulan. Nah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja, ya, beliau melakukan perjalanan itu dalam ceritanya cuman dalam sebagian malam saja. Bagaimana bisa terjadi? Dan ini bukan mimpi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalan malamkan oleh Allah dengan jasad dan ruhnya, bukan dalam keadaan mimpi, tapi dalam keadaan sadar dan terjaga. Mungkin kalau dalam keadaan mimpi masih bisa diterima, oh cuman mimpi, orang masih bisa yakin, masih bisa percaya. Tapi ini bukan mimpi, ini kejadian nyata. Tersadar Nabi SAW dibawa oleh malaikat itu. Ini yang tak bisa diterima oleh manusia tatkala itu. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga menentukan benar tidaknya, jujur dustanya iman manusia pada saat itu. Yang tidak jujur beriman kepada Nabi banyak yang murtad. Sementara yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semakin mantap imannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang pertama yang membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa ini adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi tatkala Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diolok-olok oleh manusia tatkala itu, nah kafir Quraisy pun mengambil kesempatan. Mereka menyebarkan berita itu dalam rangka dan maksud supaya kaum muslimin goyah keimanannya. Datanglah mereka kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq memberitakan kejadian itu. Wahai Abu Bakar, tidakkah kau dengar berita dari kawanmu si Muhammad itu? Kata mereka. Dia mengabarkan bahwasanya dia melakukan perjalanan dari Makkah ke Palestina cuman 1 malam saja. Apalagi sampai naik ke atas langit, kemudian kembali sebelum datang waktu subuh. Ini kan mustahil ini. Ini kan dusta ini. Berusaha mempengaruhi keimanannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka mendengarkan hal tersebut, Abu Bakar bilang kepada kafir Quraisy ini, betulkah yang berkata itu Muhammad? Ya, yang berkata itu kawanmu Muhammad. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "Na'am, inni la usaddiquh fima huwa ab'adu min dzalik." Kata Abu Bakar, betul, aku mempercayai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau ada peristiwa yang lebih aneh dari ucapanmu itu, aku pasti mempercayai beliau. Maka semenjak itulah sahabat Abu Bakar dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. As-Siddiq artinya orang yang sangat membenarkan, orang yang sangat mempercayai kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini kan sebenarnya adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Karena pada waktu itu, di tahun itu dikenal oleh para ahli sejarah dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa disebut dengan tahun kesedihan? Karena pada waktu itu diceritakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati ujian cobaan yang bertubi-tubi, yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mengajak kaumnya kafir Quraisy untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Apa kata kafir Quraisy? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan yang satu saja? Nah, ini sungguh hal yang menakjubkan, hal yang sangat aneh di bawah orang ini. Mereka tuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pendusta, tukang sihir, penyair, aptar, orang yang tak punya keturunan laki-laki. Mereka hina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu, di tahun yang sama, istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu taala anha, yang menyemangati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan agama Rasulullah SAW dengan harta dan jiwanya, meninggal pada tahun itu. Maka kesedihan yang sangat mendalam menghampiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di tahun yang sama pula, paman beliau Abu Thalib, yang pada waktu itu sangat membela keponakannya ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindungi Rasulullah SAW dari tekanan, intimidasi dari kafir Quraisy tatkala itu, pun meninggal pada tahun itu jamaah sekalian. Maka bertambah lagi kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sampai di situ? Tidak jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau mencoba dakwahnya pergi ke daerah Taif. Karena beliau merasa di Mekah sudah banyak orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencoba untuk mengembangkan dakwahnya ke daerah lain. Beliau pergi ke Taif pada waktu itu. Apa yang beliau dapatkan di Taif? Di Taif, manusia ketika itu menolak dakwah Rasulullah SAW. Bahkan tidak sekedar menolak, mereka lempari Nabi kita Muhammad SAW sampai berdarah kepala beliau, Pak. Tadinya beliau menginginkan agar ada orang-orang yang bisa menerima dakwah Islam di sana, tapi yang beliau dapati justru lebih parah daripada di Mekah. Beliau dilempari dengan batu sampai berdarah keningnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian, ketika Nabi mau kembali ke Makkah, ini orang-orang Taif tidak cukup sampai di situ. Mereka provokasi penduduk Makkah supaya jangan menerima Rasulullah SAW kembali ke Makkah. Tolak Muhammad itu, kata mereka. Dia telah berbuat kerusakan di Taif. Akhirnya penduduk Makkah pun sepakat tidak mau menerima Rasulullah SAW. Bayangkan jamaah sekalian, istri beliau meninggal pada waktu itu, paman beliau yang sangat melindungi beliau meninggal juga pada waktu itu. Berdakwah ke Taif dengan harapan ada pembela, justru beliau dilempari dengan batu. Mau kembali lagi ke Mekah, justru ditolak oleh penduduk Mekah. Maka dikenallah tahun itu dengan tahun Amul Huzni, tahun kesedihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan hadiah terbesar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadiah yang istimewa.
Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sekalipun penduduk bumi semuanya mengolok-olok kamu, sekalipun mereka memusuhi, memerangi kamu, sekalipun mereka mendustakan kamu, tidak mau menerima dakwah kamu, maka kami penduduk langit, para malaikat Allah Subhanahu wa taala memuliakan kamu dengan pemuliaan yang besar. Maka jangan kamu bersedih. Seakan-akan Allah inginkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk berkata seperti itu. Yani jangan kau bersedih wahai Muhammad. Tugasmu hanya sekedar menyampaikan, innama anta muballigh. Kamu bukan bertugas untuk memaksa orang. Kamu sekedar penyampai. Maka jangan kau bersedih. Allah Subhanahu wa taala hibur hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit sebagai tamu terhormat. Ini luar biasa kan? Nah, kita saja misalnya kalau diundang oleh orang besar misalnya, ya seorang pejabat, bupati, gubernur atau bahkan presiden, dipanggil, diundang secara khusus, oh merasa bangga kita ya kan, betapa senangnya hati tatkala itu diundang ini. Nah ini yang mengundang Nabi siapa? Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ingin diberikan hadiah yang istimewa tatkala itu, hadiah salat 5 waktu yang kita jalankan sampai pada hari ini dalam setiap hari dan setiap malam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalan malamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditemani oleh malaikat yang paling utama di atas langit tatkala itu, dialah malaikat Jibril alaihi salam. Turun khusus menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk termulia di muka bumi tatkala itu, untuk diundang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat jamaah sekalian, dari sini kita akan mengetahui betapa mulianya ibadah salat itu sebagai hadiah terbesar kepada Nabi. Kalau syariat-syariat yang lain, entah itu syariat zakat, puasa, haji dan yang lain-lainnya, itu diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, sementara salat itu tidak melalui perantara Jibril, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasanya hadiah ini. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini peristiwa yang menentukan iman dan kekufuran seseorang. Orang-orang yang beriman tatkala itu menerima peristiwa tersebut, meyakini dan mengimani peristiwa tersebut, walaupun mungkin di saat itu sulit untuk diterima oleh nalar dan akal pikiran. Tetapi dengan keimanan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan perjalanan itu, bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah yang menginginkan perjalanan itu. Kalau Allah yang sudah berkehendak, kalau Allah yang sudah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk hanya sekedar memperjalan malamkan seperti itu? Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini disebutkan dalilnya dalam Quran, dalam hadis, dan ijma para ulama. Sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam Quran ada satu surat yang Allah yang dinamakan dengan suratul Isra.
Apa artinya Isra itu? Yang tadi itu, perjalanan, surat perjalanan malam. Karena memang di surat tersebut Allah Subhanahu wa taala ceritakan di awalnya secara global perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuka surat itu dengan mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Perhatikan jamaah sekalian. Subhan, maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan hambanya. Nabi kita Muhammad SAW disebut oleh Allah dengan hambanya, hamba Allah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperjalan malamkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya. Ulama mengatakan peristiwa Isra itu diceritakan di surat Al-Isra, sementara Mi'rajnya Rasulullah SAW itu banyak diceritakan di surat An-Najm. Dua surat inilah yang menceritakan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Tetapi kalau kita lihat dalam Quran, kisahnya global, tidak secara detail. Nabi diangkat, Nabi SAW di atas langit, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, berjumpa dengan para nabi dan para rasul, tak disebut di dalam Quran, disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis yang menyebutkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, kata ulama, mencapai derajat mutawatir. Nah, mutawatir ini Pak, kalau dalam derajat hadis menempati derajat paling tinggi dalam hadis sahih. Nah, dia bukan sekedar hadis sahih dia, tapi sahih berada dalam tingkat yang paling tinggi. Nah, ini jamaah sekalian. Hadisnya diriwayatkan oleh banyak sahabat. Disebutkan ada sekitar 16 orang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Isra dan Mi'raj. 16 orang sahabat semuanya meriwayatkan hadis tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan secara panjang lebar tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi itu. Nah, di sini mungkin kita tidak bisa membacakannya secara keseluruhan lafaz-lafaznya. Kita ambil poin inti dari hadis tersebut. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, diceritakan di dalam hadis tersebut bahwa malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan burak. Burak ini seekor hewan yang diceritakan dalam hadis tersebut dia lebih pendek, lebih tinggi daripada himar, keledai, lebih pendek daripada bighal. Nah, bighal ini peranakan antara kuda, kawin silang antara kuda dengan keledai. Nah, kawin silang antara kuda dan keledai, lahirlah bighal. Lahirlah bighal. Nah, disebutkan dalam hadis tersebut burak ini bukan jet dia Pak, bukan pesawat, bukan. Tetapi kendaraan hewan yang kata Nabi dia lebih tinggi daripada keledai, lebih pendek daripada bighal. Nah, itu saja keterangannya. Wallahu alam yang lebih daripada itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi luar biasanya hewan ini, ketika dia melangkah satu langkah, itu sekejap mata sudah sejauh mata memandang. Nah, luar biasanya ini. Satu langkah dia, sekejap mata sejauh mata memandang. Makanya tidak heran apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh perjalanan hanya dalam beberapa waktu saja. Karena kecepatan burak itu seperti itu jamaah sekalian. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka malaikat Jibril pun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai burak tersebut dari mulai Makkah Mukarramah, Masjidil Haram, datang ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Itulah yang ada di Palestina. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat di dalamnya.
Nabi sholat 2 rakaat di dalamnya. Kemudian selesai Nabi SAW sholat, maka malaikat Jibril alaihi salam membawakan kepada Nabi SAW 2 bejana. 1 bejana berisi khamar, 1 bejana lagi berisi susu. Nabi SAW memilih susu, kemudian dipuji oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, engkau wahai Muhammad telah memilih apa yang sesuai dengan fitrah. Itulah umatmu, kata malaikat Jibril alaihi salam. Nah, bisa dibayangkan bagaimana kalau Nabi kita memilih khamar tatkala itu. Tidak memilih khamar saja, banyak dari umat beliau yang memilih khamar, yang menjadikan minumannya minuman khamar. Padahal Nabi pilih susu itu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kata Nabi, engkau, kata malaikat Jibril, engkau wahai Muhammad telah memilih yang sesuai dengan fitrah. Kemudian di saat itulah ringkas cerita, malaikat Jibril bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit. Bukan lagi mengendarai burak, sudah selesai buraknya itu, tetapi menggunakan tangga yang khusus ke atas langit. Nah, itulah mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau naik ke atas langit dalam sekejap mata sampai di langit yang pertama. Di langit yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan nenek moyang seluruh manusia, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Berjumpa dengan Nabiullah Adam alaihi salam. Kemudian Nabi Adam mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau memuji Rasulullah sebagai rasul yang terbaik, sayyidul anbiya wal mursalin, pimpinan para nabi dan para rasul, bahkan seluruh manusia. Nabi Adam alaihissalam dijumpai oleh Rasulullah di langit yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW naik lagi ke langit yang kedua. Di langit yang kedua, Rasulullah berjumpa dengan 2 orang nabi yang mulia, yaitu Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Nah, tentunya adanya nabi-nabi ini di setiap langit ini ada hikmah dan tujuannya, jamaah sekalian. Tapi di sini bukan waktu kita untuk menjelaskannya. Beliau berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian Nabi Isa dan Nabi Yahya mendoakan lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian naik lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga, jamaah sekalian, Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Nah, di sanalah beliau berjumpa dengan Nabi Idris, dan Nabi Idris kembali mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian naik lagi ke langit yang keempat. Naam, di langit yang keempat atau sebelumnya, jamaah sekalian, di langit yang ketiga Rasulullah berjumpa dengan Nabi Yusuf. Langit yang keempat baru Nabi Idris. Di langit yang keempat Nabi, di langit yang ketiga Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di situ Rasulullah menceritakan tentang ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Kata Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Yusuf itu diberikan separuh ketampanan seluruh manusia yang ada di dunia. Diambil semuanya setengahnya oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, kita ini dapat bukan setengahnya, setengah dibagi lagi. Nah, itu kita jamaah sekalian. Kalau Nabi Yusuf setengah ketampanan diambil oleh beliau alaihi salam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah di langit yang keempat barulah beliau berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit yang kelima beliau berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit yang keenam beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Di langit yang ketujuh beliau berjumpa dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, itulah Nabi Ibrahim alaihi salam. Disebutkan oleh Nabi tatkala itu Nabi Ibrahim alaihi salam sedang bersandar menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini kata Nabi SAW, setiap harinya ada 70.000 malaikat yang sholat di dalamnya. Ketika 70.000 malaikat ini masuk kemudian keluar darinya, maka malaikat tersebut tidak pernah masuk lagi selama-lamanya, digantikan oleh malaikat yang baru, dan itu terjadi setiap harinya. Bayangkan banyaknya malaikat itu, 70.000 malaikat di Baitul Ma'mur setiap hari masuk, setiap harinya, seperti itu.
Nah, malaikat Nabi Ibrahim alaihi salam ya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang bersandar di Baitul Ma'mur tatkala itu. Hingga Nabi SAW mencapai langit ketujuh, tidak sampai langit yang ketujuh, beliau naik lagi ke Sidratul Muntaha. Ke Sidratul Muntaha, maka di sanalah beliau sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima hadiah yang istimewa yang tadi kita sebutkan, yaitu salat yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 50 kali salat dalam sehari dan semalam. Nah, pertama 50 kali salat, Pak, bukan langsung 5 salat. Ada dulu prosesnya itu sampai jadi 5 solat. 50 solat dulu yang Allah berikan kepada Nabi dalam sehari semalam. Turunlah Rasulullah menerima perintah ini di langit ke-6, ketemu sama Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam, beliaulah yang menyarankan kepada Nabi untuk naik kepada Allah Subhanahu wa taala minta keringanan. Maka Rasulullah naik, kemudian akhirnya dipotong, dipangkas setengahnya. Dalam sebagian riwayat dipangkas 5-nya sehingga jadi 45. Turun lagi Nabi SAW, Nabi Musa alaihissalam tetap perintahkan, wahai Muhammad, aku sudah coba dengan umatku Bani Israel. Nah, umatku Bani Israel ini tinggi, besar-besar, kuat-kuat, itu tidak sanggup. Nah, umatmu tidak akan sanggup, wahai Muhammad. Naik lagi ke hadapan Allah, minta keringanan lagi. Akhirnya naik lagi Nabi SAW. Terus Nabi turun naik itu, Pak, sampai jadi 5 solat. Sampai jadi 5 solat. Itu pun ketika Nabi turun membawa 5 solat ini, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tetap perintahkan Nabi untuk naik lagi, minta keringanan lagi. Tidak sanggup umatmu. Kata Nabi kita Muhammad SAW, aku sudah malu, wahai Musa. Sudah berapa kali aku turun naik ini, aku sudah malu. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku dan kepada umatku, dan aku akan kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, inilah jamaah sekalian yang Allah perintahkan kepada kita, salat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Dan itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa diwajibkan kepadamu dan kepada umatmu 5 kali salat dalam sehari dan semalam, tapi nilainya sama seperti 50 kali salat. Jadi 5 salat yang kita kerjakan nilainya sama dengan 50 kali salat. Allahu Akbar. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, banyak faedah-faedah, pelajaran-pelajaran, ibrah dan hikmah yang kita bisa petik sebagai pelajaran bagi kita dalam kehidupan keseharian kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara hikmah yang bisa kita petik jamaah sekalian, bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini hendaknya kita di dalam keimanan lebih mendahulukan iman daripada akal. Walaupun pada dasarnya akal yang sehat tidak mungkin bertentangan dengan nakal, penukilan Quran dan hadis, tidak mungkin. Kalau akalnya sehat. Nah, kalau akalnya kurang sehat, nah itu mungkin sulit menerimanya. Akal yang sehat itu pasti bisa menerimanya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan terbukti, ya kan? Kalau dulu ya perjalanan dari Makkah menuju Palestina 1 bulan, sekarang tidak sampai 1 bulan, ya kan? Kita sudah punya jet zaman sekarang ini. Iya. Nah, kalau manusia saja mampu membuat alat transportasi secanggih itu, bahkan katanya ada jet yang bisa mengalahkan kecepatan suara. Oh, luar biasa lagi itu. Nah, itu buatan manusia, Pak. Buatan manusia bisa seperti itu. Nah, bagaimana lagi dengan ciptaan Allah? Iya kan? Kalau mungkin di masa itu mustahil ini. Tapi lihat dengan perkembangan zaman sekarang, otak manusia saja mampu seperti itu. Bagaimana lagi dengan Allah Rabbul Alamin? Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya para jamaah sekalian, kalau ada nas Quran maupun hadisnya sahih dari Nabi SAW, kalau belum bisa diterima oleh akal kita, jangan salahkan Quran, jangan kau salahkan hadis, salahkan dulu akalmu. Mungkin masih belum bisa terima.
Karena akal manusia terbatas. Sementara wahyu Allah Subhanahu wa taala pasti benar, tidak mungkin salah. Nabi SAW pasti benar, tidak mungkin salah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang beliau ucapkan itu dari hawa nafsu, tidak ada. Yang beliau ucapkan itu terbimbing dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lakukan pendekatan iman sebelum melakukan pendekatan akal. Dan akal yang sehat sekali lagi tak mungkin bertentangan dengan nakal, dengan penukilan Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita sandarkan kepada Allah, yang Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian apalagi pelajaran yang kita bisa ambil jamaah sekalian dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, ya, menggambarkan kepada kita betapa agungnya itu solat, betapa istimewanya itu solat jamaah sekalian. Makanya ibadah badan yang paling utama adalah solat. Tidak ada yang menandingi solat. Rukun Islam yang kedua setelah syahadat adalah solat. Solat ibadah pertama yang dihisab oleh Allah. Kalau solatmu baik, maka baik pula yang lainnya. Tapi kalau solatmu tak beres, maka tak beres pula yang lainnya. Solat yang menjadi penentu. Makanya ibadah luar biasa ini. Allah Subhanahu wa taala secara khusus menaikkan Rasulullah SAW, menerima hadiah yang istimewa ini. Beda dengan syariat-syariat yang lain. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan lihat nilai-nilai yang bisa tertanam di dalam solat itu. Persatuan. Di dalam solat nampak persatuan kaum muslimin, iya kan? Apalagi di dalam solat berjamaah, bersatu mereka, dipimpin oleh imam, gerakan yang sama, bacaan mereka dengar dengan bacaan yang sama yang dibaca oleh imam, bacaan-bacaan ruku, sujud yang sama, solat berjamaah dengan baris yang kokoh, nampak persatuannya. Maka dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini mengajarkan kita bagaimana bisa bersatu jamaah sekalian. Jangan pernah berpecah belah, sebab Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan pernah berpecah belah. Ini para jamaah sekalian. Kemudian di antara pelajaran yang kita bisa ambil, perhatikan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi di perjalanan malam kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa manusia itu menjadi orang yang baik manakala baik hubungan horizontalnya kepada sesama manusia, dan baik pula hubungan vertikalnya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi ketika mau Isra dan Mi'raj, beliau tidak langsung naik ke atas langit. Beliau perjalanan dulu dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Inilah horizontalnya. Inilah hubungan sesama manusia. Kemudian baru naik ke atas langit. Ini jamaah sekalian. Makanya kita perlu menjaga hablum minallah, hubungan kepada Allah, wa hablum minan nas, hubungan kepada sesama manusia. Orang itu dikatakan baik kalau baik hubungannya dengan Allah dan baik pula hubungannya dengan manusia. Kalau dia hanya baik kepada Allah, solatnya luar biasa, rajinnya luar biasa, puasanya jalan terus. Tapi kalau dia selalu bermasalah dengan tetangganya, selalu bermusuhan dengan orang di sekitarnya, dia bukan orang yang bagus. Atau sebaliknya, oh dia sama orang, Masya Allah, suka senyum, naam, suka membantu orang, ya, suka dermawan, ya, kepada manusia. Tetapi kalau hubungannya kepada Allah tak pernah sholat, ini juga orang yang tak bagus. Orang yang bagus itu kalau dia memelihara hablum minallah, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hablum minan nas, dan hubungan kepada sesama manusia. Itulah orang yang baik. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini mengajarkan kepada kita akan ketinggian derajat Allah Subhanahu wa taala, sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah, beliau hamba Allah,
makhluk istimewa, tetapi bersamaan dengan itu beliau sallallahu alaihi wasallam tetap butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi kita saja, Pak, orang yang seperti itu kemuliaannya, tapi tetap butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita? Apalagi kita kalau yang bukan siapa-siapa. Nah, nih lihat Nabi SAW ketika ditimpa ujian, cobaan, bertubi-tubi. Nabi juga manusia biasa, Pak. Beliau bisa sedih sebagaimana manusia bisa sedih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala hibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan betapa butuhnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya hendaknya kita senantiasa bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lepas dari membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lepas dari berdoa, bermunajat, memohon, meminta ampun kepada Allah, dan selalu menyandarkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala urusan kita menjadi baik dan sempurna. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelajaran dan hikmah yang kita bisa ambil di dalamnya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi pelajaran hidup, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.